Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, ketemu lagi dengan pertemuan kali ini, yaitu dalam mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dengan saya Wahyudi selaku pemateri dari Ekonomi Syariah semester 4 program reguler B. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko pada perbankan syariah. Seperti itu, teman-teman. Sebelum kita membahas tentang bagaimana manajemen risiko dalam perbankan syariah, alangkah lebih baiknya kita untuk mengetahui apa isi itu pengertian dari risiko dan juga manajemen risiko itu sendiri. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, risiko. Risiko apa sih itu risiko? Nah, risiko di sini adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dianggap sebagai kendala dan juga dalam pencapaian suatu tujuan. Nah, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI tahun 2003 mendefinisikan risiko itu sebagai potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank. Nah, jadi pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa risiko ini adalah suatu peristiwa yang yang baik yang dapat kita perkirakan maupun yang tidak dapat kita perkirakan, yang tentunya dapat berdampak negatif terhadap pendapatan ataupun juga menimbulkan kerugian pada suatu perbankan, teman-teman ya. Risiko ini juga banyak sekali, teman-teman ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan trade-off antara risiko dan juga pendapatan, serta membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara cepat, tepat, efektif, dan juga efisien. Setiap lembaga keuangan termasuk bank harus dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko yang melekat pada pengelolaan dana simpanan, portofolio, aktiva produktif, dan juga kontra of balance. Nah, dari sini, dari pengertian manajemen risiko ini dapat kita simpulkan bahwa setiap perbankan harus bisa ataupun harus dapat mengidentifikasi dan juga mengontrol resiko itu sendiri, teman-teman ya, agar tidak menimbulkan kerugian ataupun juga menimbulkan dampak yang negatif bagi perbankan itu sendiri. Nah, untuk manajemen risiko ini sendiri, teman-teman ya, setiap perbankan ataupun lembaga keuangan syariah mereka memiliki manajemen resikonya sendiri-sendiri, tergantung dengan faktor eksternal maupun faktor internal dari suatu lembaga itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita ada perbankan atau Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/8 tahun 2003 mengidentifikasi ada 8 jenis risiko yang melekat pada industri perbankan, yang diantaranya yang pertama ada risiko kredit. Nah, risiko kredit di sini adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterpart memenuhi kewajibannya. Nah, risiko ini dapat berasal dari aktivitas fungsional bank yang buruk sehingga gagal menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Nah, risiko kredit di sini biasanya dia seperti penyaluran pinjaman, jasa pembiayaan perdagangan, seperti itu, teman-teman ya. Nah, risiko kredit ini biasanya timbul akibat nasabahnya ataupun juga konsumen suatu lembaga keuangan itu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar seperti apa ya, hutang pinjaman. Nah, seperti itu, teman-teman ya, setiap bulannya. Nah, sehingga di situ dapat menimbulkan apa, teman-teman ya, kita bilangnya beban bagi perbankan ketika nasabah itu tidak membayar kewajibannya secara
lancar seperti itu. Risiko yang kedua di sini ada risiko pasar. Nah, risiko pasar di sini adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Risiko ini sangat berkaitan dengan faktor sistematik di mana terdapat korelasi antara instrumen pokok, mata uang atau pasar. Maksud risiko pasar ini mungkin bisa kita bilang adanya mungkin ada kenaikan inflasi, turunnya itu mata uang kita terhadap dolar, mungkin bisa jadi seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas di sini adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo atau karena suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang terjadi. Nah, mungkin di sini posisinya perbankan itu memiliki kewajiban yang harus ia bayarkan. Mungkin contohnya obligasi, mungkin bisa jadi ketika sudah jatuh tempo perbankan itu tidak mampu membayar kewajibannya. Nah, di sini teman-teman makanya mungkin banyak terjadi perbankan di daerah-daerah desa seperti itu ada yang kemudian ditarik ataupun juga bisa kita bilang bangkrut mungkin. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada risiko operasional. Risiko operasional di sini ada risiko yang timbul akibat ketidakcakapan atau tidak berfungsinya proses internal. Risiko ini dapat bersumber dari kesalahan atau kekurangan manusia, kegagalan sistem pencacatan, pembukuan, dan juga pelaporan transaksi secara lengkap, benar, dan tepat waktu. Nah, risiko operasional ini lebih kepada sumber dayanya ya teman-teman ya mungkin. Jadi mungkin ada kesalahan internal dari karyawan seperti itu ataupun bahkan kesalahan dalam pembukuan ataupun pencatatan dalam pelaporan transaksi yang terjadi pada perbankan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah risiko hukum. Risiko hukum di sini adalah risiko yang timbul akibat kelemahan aspek yuridis atau kelemahan kontrak. Nah, risiko ini dapat berasal dari tuntunan hukum terhadap perbankan, teman-teman ya. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung ataupun keputusan pengadilan serta pelanggaran hukum dan perbuatan lainnya oleh karyawan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap bank. Nah, di sini risiko hukum di sini mungkin perbankan itu kurangnya aspek yuridis ataupun juga aspek hukum yang mendukung terhadap perundang-undangan yang diberlakukan oleh perbankan itu sendiri teman-teman ya. Nah seperti itu. Yang selanjutnya adalah risiko reputasi. Risiko reputasi di sini adalah risiko yang disebabkan publikasi negatif berkaitan dengan bank atau persepsi negatif terhadap bank. Nah, di sini biasanya bank itu ada berita miring seperti itu teman-teman. Mungkin ada berita negatif tentang perbankan itu contoh nih ya kayak perbankan A tidak mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap nasabahnya. Nah, itu bisa jadi menjatuhkan reputasi perbankan itu sehingga masyarakat di sekitarnya tidak percaya atau tidak mau menggunakan produk yang dimiliki oleh perbankan A itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah risiko strategik. Nah, risiko di sini adalah risiko yang ditimbulkan akibat adanya penetapan dan pelaksanaan strategik yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurangnya kepekaan bank terhadap perubahan kondisi lingkungan eksternal. Dalam pembuatan produk baru, setiap perbankan itu pasti harus memiliki kriteria ataupun juga evaluasi terlebih dahulu teman-teman ya. Apakah produk ini akan sesuai pada lingkungan tersebut atau tidak. Nah, di sini kemungkinan dengan penetapan strategi yang pengambilan keputusan yang terlalu tergesa-gesa, jadinya keputusan yang diambil oleh perbankan itu dirasa kurang tepat. Nah, ataupun meleset seperti itu teman-teman. Jadi terhadap kayak perubahan lingkungan di sekitarnya itu tidak dipikirkan ke depannya seperti itu. Apakah
akan bagus, profitnya akan bagus ke depannya atau tidak. Nah, di sini perbankan biasanya mengambil keputusan itu secara tergesa-gesa sehingga kurang tepat, dan ya itu tadi menimbulkan kerugian terhadap perbankan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir di sini ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan di sini adalah risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan bank terhadap ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini biasanya, mungkin contohnya biasanya teman ya, perbankan itu memiliki aturan tersendiri yang biasanya tidak sesuai dengan aturan perbankan, aturan yang disahkan oleh peraturan Bank Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Menurut IFSB atau Islamic Financial Service Board, menurut ada 6 resiko yang sering terjadi di lembaga keuangan syariah. Di antaranya adalah resiko kredit, teman-teman, ya, seperti tadi. Yang kedua ada resiko investasi ekuitas. Nah, di sini resiko investasi ekuitas adalah risiko yang timbul dari memasuki suatu kemitraan untuk tujuan memiliki bisnis atau mengambil bagian dalam pembiayaan tertentu atau dalam aktivitas bisnis yang umum sebagaimana digambarkan dalam kontrak dan di mana penyedia dana terus serta dalam resiko bisnis. Resiko ini biasanya berkaitan dengan kualitas para mitra, aktivitas bisnis dasar, dan hal-hal operasional yang berlangsung. Nah, teman-teman ya, risiko ini biasanya mencakup gambaran mengenai rekaman terakhir, kinerja tim manajemen, dan juga kualitas rencana bisnisnya, sumber daya manusia yang terlibat, dan juga aktivitas mudharabah atau musyarakah yang diakatkan seperti itu teman-teman ya. Jadi investasi ekuitas ini biasanya berbentuk kemitraan seperti itu teman-teman ya. Nah, dalam kemitraan ini bank juga harus memiliki standar ataupun juga mengevaluasi apakah mitra ini akan memberikan hasil yang optimal terhadap perbankan ataupun dapat memberikan kerugian terhadap perbankan itu sendiri, teman-teman ya. Nah, di sini terus yang selanjutnya ada risiko pasar seperti tadi, risiko likuiditas masih sama. Nah, di sini ada risiko tingkat return. Nah, resiko tingkat return ini merupakan dampak potensial dari faktor pasar yang mempengaruhi tingkat return aset dibandingkan dengan ekspektasi tingkat return pemegang rekening investasi. Di sini bisa kita bilang kalau bahwa kita investasi di awal itu pasti kan ada teman-teman ya, bisa kita bilang keuntungan yang kita dapat seperti itu. Nah, di awal akad itu tingkat return ini tinggi seperti itu yang ditawarkan. Ternyata bahwasanya setelah 3-4 tahun ke depan tingkat return ini turun seperti itu ataupun rendah sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi di awal. Terus perbankan biasanya terpaksa membayar tingkat return yang lebih tinggi dibandingkan yang dapat diberikan bank jika tingkat return aset lebih rendah. Nah, di sini perbankan harus membayar ataupun tingkat return atau pembayaran yang cukup tinggi, sedangkan di pasar mungkin return yang didapat perbankan itu tidak sebesar itu. Jadi perbankan mungkin istilahnya nombok, apa sih bahasa Indonesianya nombok, memberikan ya menutupi kekurangan dari return yang didapatkan oleh investor itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah resiko operasional masih sama dengan yang tadi saya jelaskan teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada proses manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut. Nah, pada penanganan manajemen risiko itu sendiri yang dilakukan oleh perbankan itu biasanya melalui proses diantaranya yang pertama ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi.
Teknik pengidentifikasi ini dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran sumber risiko sampai terjadinya peristiwa tidak diinginkan. Nah, sebelum adanya program ataupun juga pendirian perbankan di suatu wilayah tertentu, biasanya perbankan itu memiliki ataupun juga harus mampu mengidentifikasi risiko yang akan dihadapi oleh perbankan itu pada suatu wilayah tertentu, teman-teman. Mungkin di sana wilayahnya rawan terkena bencana alam ataupun juga tingkat tingkat pasar ataupun juga peminat di sana agak minim seperti itu. Nah, sebelum mendirikan ataupun juga membuat produk baru untuk ditawarkan kepada nasabah yang ada di wilayah tertentu, bank biasanya memiliki evaluasi sehingga meminimalisir risiko yang akan terjadi pada perbankan itu ketika ia mendirikan usahanya ataupun juga mengeluarkan produk baru seperti itu, teman. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan juga pengukuran risiko. Nah, tahap ini dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah dikendalikan. Nah, berarti yang awal tadi identifikasi risiko, selanjutnya ada evaluasi dan juga pengukuran risiko. Setelah kita mengidentifikasi adanya risiko 1, 2, 3, 4, mungkin operasional, operasi pasar, kemudian likuiditas, ataupun juga risiko apa tadi teman-teman ya, dan lainnya itu. Setelah kita identifikasi ada beberapa ini, kita harus memahami karakteristik risiko itu sendiri. Sehingga ketika timbul risiko kejadian peristiwa seperti itu, kita mampu mengendalikan situasi pada saat itu sehingga tidak menimbulkan kerugian besar terhadap perbankan. Nah, teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah pengelolaan risiko. Setiap bisnis akan menghadapi resikonya sendiri-sendiri dan juga karakteristik risiko juga berbeda-beda, teman-teman ya. Hal ini juga memerlukan pengelolaan yang berbeda pula sesuai dengan karakteristik risiko tersebut. Pada umumnya, pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penghindaran, ditahan, diverifikasi ataupun ditransfer kepada pihak lain. Nah, cara termudah dan juga aman adalah dengan cara menghindari risiko itu sendiri, teman-teman ya. Dalam situasi tertentu, risiko dapat ditahan atau ditanggung sendiri. Nah, juga teknik verifikasi biasanya banyak dilakukan untuk menyebarkan risiko kepada berbagai aset sehingga kemungkinan menghadapi kerugian dapat diminimumkan. Nah, sehingga beberapa aset fisik lain umumnya risikonya ditanggung kepada pihak lain atau diasuransikan. Nah, setelah kita mengidentifikasi juga melakukan evaluasi dan pengukuran risiko, kita juga harus pengelolaan risiko itu sendiri. Nah, dalam pengelolaan risiko itu ada pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan caranya seperti penghindaran, tahan, diverifikasi ataupun juga ditransfer kepada pihak lain. Nah, cara ini sendiri itu, cara pengelolaan risiko ini dapat meminimalkan risiko ataupun kerugian yang dialami oleh perbankan, teman-teman. Jadi sehingga perbankan setelah mengidentifikasi, melakukan evaluasi dan juga pengukuran risiko, di sini sudah mendapatkan cara untuk menghindari ataupun juga menghadapi risiko itu sendiri sehingga tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap perbankan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, baik itu perkataan saya dan juga kurang kenyamanannya dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman ajukan. Saya tutup presentasi saya kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.